Ya, gimana caranya biar kita dapat ini ketenangan yang seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yang harus kita lakukan pertama adalah raghbah fi hadza. Jadi kita pengen jadi orang yang tenang. Bukan aku latah, USB ini panjang aku latah kayak dia. Enggak terus kita terima seperti itu, enggak. Saya ini orangnya latah, saya pengen berubah dari kelatahan ini. Saya ini kagetan, saya enggak pengen jadi orang yang kagetan. Saya ini orang yang gupuhan, saya ini pengen enggak jadi orang yang gupuhan. Itu yang pertama. Lek enggak ada keinginan untuk berubah, enggak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ma yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala enggak merubah keadaan seorang hamba sampai hamba itu sendiri punya keinginan untuk berubah dan berusaha untuk berubah. Jadi disadari dulu, oh yuk aku gupuhan. Kalau masalah anak saya gupuhan, masalah keluarga gupuhan, masalah dapat informasi ini gupuhan, gupuhe sing dhisik. Nah ini harus saya rubah ini. Harus saya rubah. Pertama, raghbah fi hadza. Setelah itu atakalluf fi dzalik. Setelah itu berusaha untuk ditenangkan, berusaha untuk ditenangkan. Gimana caranya usahanya kita untuk menenangkan diri? Ini hati jangan kita biarkan kosong, sholawatan. Jadi kita biasakan untuk kalau misalkan tidak kebiasaan baca secara otomatis, dihitung saya harus ngisi waktu saya sehari sholawat 1000 kali, la ilaha illallahnya 1000 kali, tasbihnya 1000 kali, alhamdulillahnya 1000 kali, dihitung. Jadi kita perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ikut ambil ini. Jadi kalau misalkan dan ketika kita membaca, kita berusaha untuk konsentrasi di dalamnya. Dan kita hadir bukan cuma di lisan saja, tapi masuk di dalam hati. Jadi berusaha di dalam hal tersebut. Dan yang paling kelihatan progresnya kalau kita bikin pertemuan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikir di tengah malam, waktu hudu, waktu yang lagi tenang, lagi tidak ada bising-bising apapun, tidak ada suara-suara apapun, tidak ada keramaian apapun, jenengan berduaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu baca Al-Qur'an, entah itu kita pikiran, entah itu kita sholawatan, entah itu jenengan curhat sama Allah Ta'ala, jenengan curhatkan, ya Allah perbaiki diri saya, ya Allah perbaiki anak saya, ya Allah perbaiki keluarga saya, ya Allah saya punya masalah ini, jenengan curhatkan. Allah Ta'ala itu senang lah jenengan curhati. Allah Ta'ala itu senang kalau kita itu merengek-rengek minta kepadanya. Allah Ta'ala itu tidak pernah bosan dengarkan doa kita, tidak pernah bosan dengarkan rengekan kita. Jenengan bikin pertemuan khusus di waktu-waktu yang, karena orang zaman sekarang ini kita itu hidup kan seperti semuanya serba cepat gitu. Bangun tidur yang pertama kali dilakukan apa? Sing digremeti HP-ne dhisik. Nggih. Mas yo mek cuman mau lihat jam. Oh, jam ini bae. Nggih. Habis buka ngelihat jam karena HP-nya sudah di tangan. Akhirnya buka WhatsApp, iki. Nah ini loh, yang bikin kehidupan kita itu tidak bisa ada ketenangan di dalamnya. Karena istilahnya kita memulai segalanya itu dengan serba cepat. Serba instan. Semuanya seakan-akan saya repot ini. Padahal orang-orang tua kita dulu, bahkan beban hidupnya itu mungkin lebih besar dibandingkan kita, tapi ayam muripe, tenang hidupnya, punya anak 10 sekolah kabeh. Padahal usahanya yo simpel aja. Usahanya itu jadi petani, pedagang yang biasa-biasa, tapi beres semua urusan anak-anaknya. Ini sekarang punya anak 2 koyo riuh banget, kayak repot sekali hidupnya. Ini karena itu tadi. Padahal sebenarnya kalau kita bangun tidur, kita sempatkan untuk kita mengucapkan bikin ikrar sama Allah, asbahna wa asbahal muluk lillah. Ya Allah, saya bangun pagi ini dan saya bangun dalam keadaan bersaksi bahwasanya semua makhluk yang ada di alam semesta ini punya-Mu ya Allah. Saya ini makhlukmu, saya ini hamba hinamu, perbaiki kehidupan saya hari ini. Bikin ikrar. Akhirnya kalau orang
bangun tidur baca doa, bangun tidur nyempatkan untuk dalam keadaan sehari itu bakalan tenang. Tapi lek wes ngoten niku nggih, mau tidur nggih ketiduran karo HP-ne muni nggih, bangun tidur ya yang pertama kali dilihat juga HP-nya dan lain sebagainya, semuanya serba instan. Kalau orang dulu nggih, kalau sudah malam lampu ndak terlalu banyak, yo tenang-tenang karepe dhewe. Lek kita sekarang ini nggih, mau di tengah malam sekalipun nggih, panggah rame dalanane. Nggih, jadi kebisingan itu tetap ada. Jadi kita butuh koror, butuh penekanan kepada diri kita sendiri. Ya Allah, saya pengen jadi orang yang tenang, saya pengen jadi orang yang punya sakinah, punya wakar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen didik anak-anak saya dengan ketenangan, saya pengen rumah tangga saya penuh dengan ketenangan, saya pengen muamalah saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya ini juga semuanya penuh dengan ketenangan. Jadi bikin pertemuan dengan Allah. Setelah itu al-khitab fi nafsi. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Ini yang kurang dari saya ini apa ya? Ini. Saya harus merangin ini. Saya harus belajar untuk jadi lebih sabar. Saya harus belajar untuk nahan emosi. Saya harus lebih bijak di dalam menyelesaikan sebuah urusan. Karena urusan-urusan ini kalau misalkan kita tidak tenang di dalam menghadapinya, hasilnya juga tidak akan baik. Orang yang berpikir secara tenang, orang yang berpikir secara bijak, orang yang berpikir yang dilihat prioritasnya bukan kerentil-kerentilane masalah. Sesuatu yang kecil-kecil ini tadi hilangkan semuanya, kita cari sesuatu yang lebih besar yang kita tuju ke dalamnya, karena pengennya apa? Pengennya hidup dalam ketenangan. Jadi seperti itu. Alaihi salatu wasallam idza masyaitalaqa ka'anna yanhattu min khabar wa idza nudiya min waraihi waqafa wa lam yaltafit. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kalau kita pengen hidup kita ini penuh dengan ketenangan, kita minta sama Sang Pemberi ketenangan. Jadi minta sama Allah Taala, ya Allah kasih saya ketenangan. Ya Allah, beri saya kenikmatan tenangnya hidup, tenangnya hati, tenangnya pikiran, jernihnya pikiran, pinternya di dalam menjalani segala sesuatu, sehingga saya masuk di dalam golongan orang-orang yang nikmat hidupnya di dunia, nikmat juga di akhirat nanti.